Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami masih boleh bersama-sama renungan hari ini Tuhan. Biar renungan hari ini, lewat renungan hari ini kami diperbaharui. Biar kami semakin mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Renungan Intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan hidup berdampak meski minoritas. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Daniel 2 ayat 16 sampai ke 22. Saya akan membacakannya dalam Daniel 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini diambil dari Daniel 2 ayat 16 sampai 22. Ayat ini memuat konten tentang Allah menyiapkan misteri mimpi Raja Nebukadnezar kepada Daniel. Penyikapan mimpi itulah yang digunakan oleh Tuhan sebagai sarana bagi orang-orang yang selalu yang mengandalkan Tuhan, supaya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi berkat bagi masyarakat luas.
Waktu itu mereka adalah orang-orang buangan dari Yehuda ke Babel. Untuk mempelajari isi teks Daniel 2 ayat 16-22, kita perlu mengetahui konteksnya terlebih dahulu. Pada suatu hari Raja Nebukadnezar bermimpi. Mimpi tersebut menyebabkan Nebukadnezar gelisah dan tidak bisa tidur. Lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan kepala staf kerajaan untuk memanggil orang-orang pintar, berilmu, dan berpengetahuan, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Raja meminta mereka untuk memaparkan jalan ceritanya mimpi dan menjelaskannya maknanya. Setelah mereka berkumpul, orang-orang pintar ini memohon kepada raja untuk memaparkan jalan cerita mimpinya. Setelah itu mereka akan mengartikannya, tetapi raja tidak bersedia memaparkannya. Bahkan raja mengeluarkan perintah akan membunuh mereka jika tidak dapat memaparkannya dan memberikan maknanya. Rumah yang mereka tempati akan dirobohkan menjadi timbunan puing dalam Daniel 1 ayat 1 sampai yang kelima. Sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, tidak seorang pun yang dapat memaparkannya. Lalu Nebukadnezar memerintahkan Ariok, kepala pengawal kerajaan, untuk mengeksekusi keputusan raja. Dalam keadaan terancam demikian, Daniel berusaha menjumpai Ariok dan berkata, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" dalam ayat yang ke-15. Saat itulah Ariok menjelaskan latar belakang dikeluarkannya perintah tersebut dalam ayat 15-20. Lalu Ariok membawa Daniel untuk menghadap Raja Nebukadnezar. Setelah menghadap, raja bertanya kepada Daniel demikian, "Sanggupkah engkau memberitahukan mimpi yang telah kulihat itu dan maknanya?" Sahut Daniel kepada raja demikian, "Tidak seorang pun yang dapat memaparkan dan menjelaskan maknanya, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia akan memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang." Lalu Daniel memaparkan mimpi Raja Nebukadnezar. Demikian, tuanku Raja Nebukadnezar melihat patung yang sangat besar, tinggi, dan berkilau-kilauan. Kepada patung itu terbuat dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya sebagian dari tanah. Sesudah tuanku, akan muncul kerajaan lain yang kurang besar, akan muncul juga kerajaan yang ketiga dari tembaga, akan ada kerajaan keempat seperti besi yang keras. Setelah Daniel menjelaskannya, berkatalah raja kepada Daniel, "Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." Dalam ayat ke-47. Apa yang patut kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama, Daniel mengandalkan Tuhan dalam menghadapi permasalahan. Sementara nyawanya dan teman-temannya terancam hukuman mati berdasarkan imannya, Daniel berani menghadap raja untuk memohon waktu. Pada rentang waktu yang diberikan raja, Daniel menjumpai Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk mengajak mereka berdoa serta memohon belas kasihan Allah atas penyelesaian masalah itu. Mereka berdoa memohon petunjuk. Daniel yakin sepenuhnya jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dapat diperoleh saat berdoa. Bersekutu dengan Tuhan saat menghadapi persoalan adalah waktu yang tepat untuk menerima kekuatan. Seperti dikatakan firman-Nya dalam Efesus 6 ayat 17-18a demikian, "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam doa dan permohonan." Setiap orang yang sedang menghadapi permasalahan hidup akan menerima kekuatan dari Tuhan saat berdoa. Ketika berdoa adalah waktu yang tepat untuk menerima pertolongan Tuhan. Saat berdoa adalah waktu yang paling indah untuk menerima kasih karunia Tuhan. Lalu yang kedua, Daniel dapat memerankan dirinya menjadi bagian dari solusi atas permasalahannya yang mereka hadapi. Sementara semua orang pintar di Babel tidak memperoleh jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Tanpa diketahui oleh mereka, Daniel bergerak untuk menemui orang-orang yang tepat dalam mencari solusi dan permasalahan tersebut.
Daniel tidak berpangku tangan, tidak menunggu orang lain untuk melakukan sesuatu untuk dirinya, dan menempatkan dirinya pada posisi yang dibutuhkan orang. Daniel menyadari bahwa penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan ini harus direspon dengan pendekatan yang tepat. Akhirnya, Daniel memuji Tuhan atas semua pertolongan Tuhan yang telah diterimanya. Lalu yang ketiga, akhirnya atas peran Daniel, Raja Nebukadnezar merasakan sukacita. Awalnya Nebukadnezar ditimpa perasaan gelisah dan tidak bisa tidur. Hilangnya keseimbangan kepribadian Nebukadnezar karena mimpi itu. Ia mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap orang pintar yang terdapat di Babel. Rumah mereka akan dibuat menjadi timbunan puing karena misteri mimpi seorang raja yang sedang berkuasa. Daniel mengadukan permasalahan tersebut kepada Tuhan yang mengendalikan perjalanan sejarah dan pemerintahan dunia ini. Allah memasukkan Daniel menjadi rekan sekerjanya dalam menjalankan roda pemerintahan pada negara yang besar. Akhirnya, Raja Nebukadnezar memuji Tuhan atas keperkasaannya. Nebukadnezar menyadari bahwa Allah Daniel adalah penguasa alam semesta yang mengatasi segala raja yang memerintah di atas bumi. Daniel menjadi berkat bagi masyarakat luas oleh karena kasih dan ketentuan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Firman ini telah merema di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah bagaimana kami hidup menjadi dampak Tuhan, walaupun kami minoritas Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap yang kami lakukan, setiap yang kami kerjakan itu semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami dapat menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin setiap langkah kami, pimpin terus hidup kami Tuhan. Semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan hari ini. Biarlah firman ini selalu merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.